Siapapun pasti akan takjub jika melihat aksi yang ditunjukkan bintang film tanah air Volhan Homongyo atau yang dikenal Volhan Volt. Aktor langganan film bergenre action ini baru saja meragakan beberapa gerakan capoeira yang bernama Ginga atau Au Batido, yakni seni ilmu bela diri yang berasal dari negara Brazil. Seolah memiliki tubuh yang ringan bagi kapas, salah satu peserta Celebrity Match MMA 2018 ini pun dengan mudah mengangkat badannya dengan menggunakan satu tangan saja. Perkenalkan, saya Volhan Volt, Volhan Homongyo. Hari ini saya akan latihan. Latihannya apa? Banyak banget. Salah satunya bela diri dan strength and conditioning. Strength and conditioning. Apa sih itu strength and conditioning? Mari kita lihat. Ayo. Ini dia tempatnya. Kalau di sini, ini kita lebih ke bela diri ya, bela diri juga, ada strength conditioning juga. Nah, di sini adalah tempat untuk gelantungan. Ya, bisa dilihat selain gelantungan di belakang-belakangnya tuh ada alat-alat berat. Nah, boleh kesini sedikit? Iya. Ini salah satu latihan yang sangat wajib untuk saya. Kenapa? Karena menurut saya kalau latihan mendorong itu semua manusia, semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau menarik itu susah. Karena apa? Karena menarik perhatian wanita itu susah sekali. Asik, keren nggak? Seperti biasa ini namanya juga bar. Jadi kayak ada bar gitu. Kebanyakan kita untuk pull up, kadang untuk dips. Terus ada alat-alatnya juga. Alat-alatnya ada namanya kettlebell, ada ya lebih ke weightlifting, lift tire itu ban besar, nanti kita akan coba. Itu lift tire itu sangat susah sekali untuk kita angkat dan harus kita dorong juga. Ada beberapa box, ada untuk liputan juga, ada untuk dips juga, ada dumbbell. Jadi sebenarnya di sini alatnya ya lumayan banyak. Sebenarnya banyak alat-alat yang bagus dan keren. Tapi kalau nggak ngerti menggunakannya dan nggak paham tujuannya kayaknya percuma. Sekarang saya sudah ganti baju, tapi sebelum latihan itu yang paling penting tuh adalah pemanasan. Pemanasan itu bisa stretching dulu, bisa warming up atau pemanasan yang lain. Selera-selera sih. Pemanasan saya kalau umpamanya butuh waktu yang sangat cepat sekali, karena kalau kita buru-buru nih, seperti sekarang nih. Jadi ada salah satu pemanasan yang menggabungkan semua otot-otot dari leher, dari tangan, dari wrist arm sampai ke pinggul, ke paha. Ada satu gerakan, tapi itu benar-benar sangat bermanfaat. Seperti apa? Lihat seperti ini. Oke, ini dia. Udah, ini aja. Jadi ini lemesin semuanya. Kita hitung minimal 10 detik. Maksimal 1 menit. Kita tarik nafas yang dalam, terus diputer-puteri ankle-nya, ya kan? Nah, ini bagian bahu saya mulai panas, leher lihat bawah, lihat atas. Terus kalau sudah agak panas, baru shoulder-nya dinaikin. 1, turun lagi. 2, lemesin lagi. 3, turun lagi. 4, ya, jadi benar-benar semuanya ketarik. Tarik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, terus putar. Jadi ini benar-benar memanfaatkan waktu yang sangat singkat untuk gerakan-gerakan yang ekstrim ataupun yang susah nanti. Selesai, up, tarik sedikit. Oke, itu pemanasan yang pertama. Masih banyak pemanasan yang lain, lebih ke stretching bagian pinggang sama bawah. Seperti ini dia. Pemanasan barusan belum cukup untuk melakukan gerakan Ginga ataupun Au Batido. Volhan pun kemudian melanjutkan sesi pemanasan dengan latihan Ronin Fit, yakni sebuah latihan gerakan yang menggabungkan strength conditioning dan muscle art. Di sana juga terdapat beberapa sesi latihan seperti calisthenics, weightlifting, serta gimnastik. Seperti apakah proses latihannya? Oke, ini dia. Yang paling penting yang pertama tuh adalah kita putar dulu bagian pinggul.
Ya, sangat berbahaya sekali karena pinggul ini kalau sakit, kalau salah urat ataupun salah bagian syaraf itu sakitnya parah banget. Jadi harus diperbanyak untuk pemanasannya. Terus bagian bawah, ya, touch the ground. Kalau umpamanya udah bisa begini ke depan, kalau udah bisa nyentuh elbownya, tempelin bagian bawah. Yes, ya, seperti ini. There you go. Sampai 8 kali kalau bisa. Dan setelah itu stretch ke bagian paha, kaki harus benar-benar di lutut ini harus lurus. Pegang bagian ankle, cium, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then change, lurus dua-duanya. Ambil bagian ankle, tumit, baru dicium. Kalau bisa bounce dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Push your hips. Tahan. Ke atas. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Oke. Di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Shoulder juga. Kita twist. Oke. Sekarang kita pemanasan bagian bahu dan chest. Fungsinya apa tuh, Mas? Oke, fungsinya simple. Kita bakalan push press, ya. Ini bagian salah satu alat kayak di tempat-tempat gym. Iya. Nah, ini untuk melatih bagian dada sama bagian bahu ataupun shoulder. Seperti ini. Ini biasanya 10 kali. Nah, ini dia biasanya kita ngelakuin band press itu 10 kali aja ataupun 20 kali. Tujuannya ini bar kosong. Bar kosongnya aja beratnya sekitar 20 kilo. There you go. Kita latihan yang lain. Sekarang ini kita latihan deadlift. Deadlift itu tujuannya untuk bagian paha dan bagian pinggang, pinggul. Untuk membentuk tulang belakang kita tuh jauh lebih baik lagi dan lebih kokoh. Biasanya kalau di saat umur-umur lebih daripada 45, 50, kenapa manusia itu, orang-orang yang udah tua, itu jalannya bungkuk? Karena otot belakangnya tidak pernah dilatih. Yang sering dilatih adalah otot depannya. Jadi mau nggak mau tulangnya akan lama-lama akan lemah. Nah, untuk mencegah itu kita butuh olahraga. Salah satunya adalah untuk memperkuat bagian pinggul, pinggang, pundak. Itu bagian semua yang berada di belakang. Salah satunya adalah latihan namanya deadlift. Deadlift itu seperti apa? Seperti ini. Gerakan ini harus dilakuin pelan-pelan. Iya. Latihan paha sama punggung. Semakin berat bebannya semakin bagus. Oh, apa bisa tambah lagi, Mas? Tambah ya. Ini nambah. Nah, biasanya
untuk membentuk selain bagian paha dan bagian pinggul, pinggang, pundak, kita juga bisa untuk melatih bagian kekuatan forearm, bicep, dan shoulder. Itu kita gabung antara deadlift dan gerakan tangan. Menurut saya ini sangat keren sih. Kenapa? Karena semua ototnya bergerak. Fungsi motorik kita juga kepake. Seperti ini salah satunya. Tarik dan naik. Tarik dan ups. Deadlift. Hop. Dan bisa untuk squat juga. Dan jangan lupa setiap kita melakukan gerakan-gerakan yang menurut kita agak sedikit membutuhkan tenaga yang sangat ekstra, disarankan untuk stretching lagi. Stretching lagi untuk apa? Untuk mencegah otot jangan sampai injured. Saat di atas, kita push press ke atas. Nah, namanya adalah thruster. Kita coba ya. 5 kali saja tapi die. Padahal gerakannya untuk beban ini beban yang sangat pemula. Kalau teman-teman saya, mereka orang-orang di Ronin Fit, wow, gokil. Kita coba 5 kali saja ya. 1, 2, 3, hop. Turun. Enggak. Jai. Oke, kita sudah ngelatihan gerakan yang weightlifting. Sekarang adalah gerakan-gerakan yang menurut saya sangat bagus untuk pemula ataupun orang-orang yang tidak begitu suka dengan olahraga berat. Yang paling bagus adalah namanya calisthenics. Calisthenics itu adalah salah satu olahraga, bentuk latihan olahraga yang bebannya itu adalah tubuh kita sendiri. Jadi kita nggak perlu harus pakai dumbbell, barbell. Jadi berat badannya itu, berat bebannya itu adalah tubuh kita sendiri. Oke, apa aja calisthenics itu? Ini dia. Yang pertama adalah push up. Udah tahu dong push up. Dan push up ini ternyata banyak banget variasinya, sangat banyak. Kita bikin yang simple aja. Siapa tahu teman-teman di rumah juga ingin mencobanya. Karena murah, sehat, tapi manfaatnya sangat-sangat berguna sampai 10 tahun ke depan. Jangan begini, harus lurus dan tempel. Ya, maksudnya jangan sampai nempel bawah, tapi seperti ini aja. Kita lakuin sampai 10 kali. Oke, 1, 2, nice. 3, 4, 5, 10 kali. Yang kedua adalah dips. Ya, ini dia namanya dips. Dips ini bisa kita gunakan di mana saja. Oke, kita lakuin seperti tadi biasa. 10 kali. Coba and go up. Yes. 2, 3, 4, 5. Oke, untuk teman-teman, kalau umpamanya di rumah tidak ada alat ini ya cukup mahal, tapi ada yang benar-benar murah banget. Gimana caranya? Di rumah pasti ada namanya bangku, ataupun meja, ataupun sofa. Anggap saja ini bagian dari sofa. Anggap aja. Oke, latihannya adalah seperti ini. Kita duduk, pegang bagian ujungnya,
Lalu bokong kita taruh di depan. Sekarang kita turunin. Iya. Lakuin sampai 10 kali ataupun 20 kali. Otot ini lebih ke menggunakan bagian tricep. Apa itu tricep? Tricep itu ini. Kayak abang ade Rai. Ade Rai maksudnya. Nah, ini variasinya juga macam-macam. Bisa begini. Iya. Seganti-gantian. Alright. Macam sekali. Bisa lebih lurus. Ya, ini lebih berat. Oke. Itu dia. Yang ketiga adalah pull up. Seperti apa pull up? Seperti tadi kayak kita kepanasan. Kalau bisa, matanya melewati kita punya bar. Atau dagunya. Dagu melewati bar. Lebih bagus lagi, sempurna lagi adalah chest kita itu menyentuh bagian bar. Tapi untuk awal-awal setidaknya ya mata kita ngelewati bagian bar saja. Oke, ditarik. Contoh ini 8 kali aja. Energi gue udah mau habis. 8 kali, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alright, hup. Oke. Ini untuk pemula biasa aja, matanya mengintip 2. Kalau bisa dagunya juga lewatin tuh. Udah 4. Nah, sekarang chestnya, dadanya harus kena bagian bar. Oke. Setelah itu adalah namanya chin up. Chin up itu apa? Chin up itu kalau tadi pull up seperti ini, chin up dibalik. Chin up ini lebih untuk pull up itu kebanyakan bagian belakang yang kena. Bagian belakang kena. Sama perut juga pasti kena, pasti berasa. Dan kalau bisa saat pull up diusahakan jangan ngilang. Kalau kata orang-orang, ya udah disilangkan aja. Menurut saya nggak salah, tapi kalau bisa nggak disilang, apa enggak? Harus coba. Oke, sekarang kita laku ini adalah chin up 4 kali aja, 5 kali bonus. Alright, chin up. Oke. Chin up ini pakai untuk bagian bicep. Jadi bagian sini itu melatihnya salah satunya adalah chin up. Kalau di rumah nggak ada beban, chin up itu sangat membantu. Push up, dips, pull up, chin up. Oke, yang kelima ini menurut saya yang paling bagus. Semuanya bagus sih. Ini adalah squat. Squat harus benar-benar harus hati-hati diperhatikan. Banyak banget orang awam ataupun instruktur yang kurang detail untuk memberikan instruksi kepada murid-muridnya ataupun kliennya untuk melakukan squat. Squat yang salah-salah dulu. Kenapa saya bilang salah? Kalau tadi saya bilang karena dalam olahraga tuh nggak ada yang salah, semuanya benar. Cuman permasalahannya adalah fungsinya untuk apa? Kalau ini kenapa saya bilang salah? Karena kita sangat rentan sekali kalau umpamanya otot-otot dengkul yang bagian luar itu kita tidak tahu apakah dia akan rusak apa tidak. Yang tidak benar itu adalah saat kita squat, dengkul kita melewati mata kaki kita. Tuh, melewati jari-jari. Kalau melewati jari-jari, berarti semua bebannya berada di bagian depan. Dan itu sangat rentan sekali untuk adanya cedera. Squat yang benar itu adalah, squat baik, benar, dan tepat adalah dengkulnya itu statis, itu diam. Yang bergerak cuma bokong dan badannya.
There you go. Sampai benar-benar jongkok. Push your hips. And then squat lagi. Dia statis. Ya, dia sangat statis. Dan yang paling penting adalah kakinya jangan terlalu lurus, jangan terlalu buka, tapi diagonal. Diagonal. Push your hip, push your hips. Dan yang untuk bagian pemula, squatnya nggak masalah begini. Untuk pemula tidak masalah. Tapi kalau untuk yang udah expert ataupun pelatih, kalau bisa bokongnya harus benar-benar berada di bawah, di titik nol. Iya, kenapa di titik nol? Saat di titik nol kita akan merasakan bagian punggung kita itu benar-benar ketarik. Badan di atas, di depan, tujuannya adalah untuk balancing. Kalau enggak kita akan jatuh. Balance depan, push. There you go. Kalau untuk teman-teman yang suka akrobatik, disarankan jump. Ya, jump. Oke, yang paling simpel, gerakan berikutnya adalah sit up. Oke, kenapa saya sit up harus menggunakan bagian ini? Karena busa ini untuk melindungi bagian punggung saya. Kalau punggung saya itu benar-benar, saya harus menjaga bagian punggung agar tetap harchief. Iya. Bentuk ya, Mas? Tetap kebentuk. Karena kita nggak tahu di sini ada apa untuk bagian punggung, harus kita jaga. Seperti ini. Semua orang udah bisa melakukannya. Bagus, biasanya gerakan begini kita pakai untuk saat latihan selesai. Latihan selesai, kita sama-sama lakuin minimal 50 sampai 200 kali. Kalau untuk bela diri, biasanya sit up-nya tambah elbow, atau boxing, jab strike. Kenapa tuh, Mas? Kalau bela diri harus gerakan seperti itu? Ya, untuk melatih otot kita aja, refleksnya biar dijaga. Oke. Nah, gerakan yang terakhir namanya muscle up. Muscle up ini gerakan yang agak sedikit susah. Dia menggabungkan antara pull up dan dips dengan berbarengan. Oke, kita akan coba muscle up selama 200 kali. Nolnya dikurangi 2. 2 kali aja. Yuk. Oke. Oke, sekarang ini saya akan menggabungkan antara weightlifting sama calisthenics. Ini namanya adalah lift tire. Lift tire itu kita mengangkat ban bekas. Saya nggak tahu ini beratnya, kayaknya lebih daripada 50 kilo. Kita akan coba latihannya. Seperti ini deh, lihat ya. Oke.
Dan yang paling penting adalah untuk para member-member setiap gym, setelah menggunakan alatnya kalau bisa dibalikin, ya. Saya mewakili coach-coach gym di seluruh Indonesia. Nah, di sini aja. Oke. Sekarang ini adalah olahraga yang paling bagus untuk emak-emak. Kalau umpamanya lagi ada masalah sama suaminya, gunakanlah dan ikuti olahraga seperti ini. Menghempas-hempaskan bumi. Latihan seperti ini. Fungsinya buat apa tuh, Mas? Oke, fungsi ini sebenarnya untuk mengangkat ataupun ngelatih bagian tangan, paha, perut, pinggang. Tujuannya adalah untuk agar ototnya itu benar-benar kepake dalam keadaan yang pada biasanya. Contohnya saat kita mengangkat galon, kita bisa mengangkat beban-beban yang berat. Pasti kita menggunakan otot-otot yang terkadang kita nggak tahu fungsinya untuk apa. Nah, untuk mencegahnya jangan sampai kena cedera dan ototnya umurnya panjang, kita ngelatih otot-otot yang tidak pernah dilatih. Ya, salah satunya adalah mengangkat, mendorong, menarik, dan menahan. Itu salah satu otot-otot yang sering kita pakai tujuannya. Oke, di strength and conditioning, kalau tidak ada alat ini sepertinya tidak afdol. Kenapa tidak afdol? Karena gerakan ini sangat dipakai, benar-benar berguna. Kita sebutin salah satu latihannya adalah kettlebell swing. Ini namanya kettlebell. Sebelum itu saya on dulu, saya punya kamera. Oke, seperti ini dia latihannya, namanya kettlebell swing. Ya, jadi kita swingin aja. Ya, fokusin di bagian ini, dia mengikuti momentum. Ini benar-benar dipakai bagian paha dan bagian pinggang, dan yang pasti forearm. Seperti ini. Satu-satu. Ya, kalau ini harus konsentrasi dengan yang sering latihan. Istirahat dulu. Selain kettlebell swing tadi, ini kita menggunakan 2 kettlebell. Fungsinya juga berbeda-beda. Selain variasinya juga fungsinya beda-beda. Lebih mengutamakan bagian paha dan shoulder, bagian forearm juga. Jadi saya akan memberitahu konsepnya seperti apa aja. Kita ambil yang 2. Ini 16 kilo. Ya. Oke, angkat. Ini bisa carry itu kayak menahan. Nah, menahan ini bisa untuk squat depan, namanya lunges. Ya, ini kena bagian paha depan, paha bagian dalam depan. Nah, bisa kita bikin variasiin seperti hop di atas, ya, seperti ini. Berat sekali tapi maknyus. Oke. Nah, gerakan andalan dari Mas Molan sendiri apa tuh, Mas? Oke. Untuk teman-teman khususnya kaum hawa dan para beginner yang pingin melatih badannya cepat sekali untuk menurunkan berat badan,
tanpa harus ke gym, ada salah satu olahraga yang benar-benar sangat bagus sekali. Dalam waktu sebulan, saya rasa 2-3 kilo itu akan habis ataupun turun. Dengan satu catatan, harus disiplin untuk menjaga makanan. Ya, menjaga makanan dan atur makanan yang baik dan benar. Salah satu olahraganya adalah namanya burpees. Burpees ini harus dilakuin sekali latihan minimal 50 kali sampai 100, 150 sampai 200. Itu per hari. Kalau bisa 50. Ya, untuk beginner minggu pertama 50. Bisa dicicil 10 10 10 10 10 10 5 kali. Kita coba burpees. Contoh seperti ini. Oke? Ini dia burpees. Harus dulu salto ya. Yang terakhir, jangan diikutin, karena itu capek. Itu khusus untuk pencitraan saja. Dah. Setelah aksi latihan selesai, sekarang waktunya Volan menunjukkan keahliannya. Untuk tetap menjaga kestabilan tubuh agar tetap sehat dan bugar, Volan melakukan latihan secara rutin setiap harinya. Bahkan penggila olahraga ilmu bela diri ini pun rela berhenti merokok demi memperoleh hasil yang maksimal. Nendang, hap, lalu obat tidur. Seperti itu. Oke, tadi itu kan kita latihan capoeira, yaitu namanya jingga. Kenapa jingga? Karena jingga itu kalau di capoeira kalau nggak ada jingga tuh bukan capoeira namanya. Jingga itu seperti tarian, bukan biru ataupun kuning ya, enggak. Jadi jingga itu seperti tadi, kayak tadi, kuda-kuda capoeira. Lalu fungsinya adalah untuk selalu bergerak agar gerakan kita itu tidak bisa kebaca oleh lawan. Jadi always move. Kalau bela diri lain kan nunggu, yang bedainnya footworknya jalan, muter, maju mundur. Kalau ini tetap kuda-kudanya tetap terus ngalir. Nah, yang kedua itu adalah tendangan. Nah, yang ketiga adalah kita menggabungkan semua jingga sama tendangan. Kalau di capoeira salah satu capoeira Yuna ataupun regional lebih pakai menggunakan akrobatik seperti ini. Oke pemirsa, terima kasih banyak untuk waktunya sudah mengikuti kegiatan saya. Semoga kegiatan saya ini bisa menambah ilmu ataupun sharing-sharing saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Volan Humongyo, semoga semua bisa bermanfaat. Terima kasih banyak dan jangan lupa berolahraga, keep positive thinking and always smile.